Halo semuanya, mari kita bahas untuk latihan soal kita di bab yang ketiga mengenai persediaan. Oke, di sini ada dua soal, 3.1 dan 3.2. Kita mulai dengan 3.1 terlebih dahulu. Baik, di soal ini ada PT Emsani. Nah, sudah ada beberapa data yang diberikan. Pertama, persediaan awal per 1 Januari ada 100 unit, harga perolehannya Rp15.000 per unit. Nah, pembelian selama bulan Januari. Jadi di sini ada 4 kali pembelian dengan masing-masing unit dan masing-masing harga belinya. Kemudian penjualannya bulan Januari total 250 unit. Persediaan akhir sampai 31 Januari 150 unit. Nah, kalian diminta hitung harga pokok penjualan atau HPP dan harga pokok persediaan akhir atau nilai persediaan akhirnya sampai akhir bulan Januari dengan asumsi metode yang digunakan. Yang pertama, identifikasi khusus, kedua FIFO periodik, tiga LIFO periodik, yang keempat rata-rata periodik atau weighted average. Nah, kita mulai dari identifikasi khusus terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, di sini total penjualannya kan 250 unit. Nah, di soal sudah dikatakan, asumsi penjualannya adalah 25 unit dari persediaan awal. Berarti ini diambil 25 unit. Saya ganti deh. Oke, ini ambil 25 unit. 200 unit dari pembelian persediaan tanggal 5 Januari, 8 dan 15. 5, 8, 15, totalnya 200. Ya, ini 200, berarti masing-masing ini udah habis. Serta 25 unit dari pembelian tanggal 20 Januari. Jadi ini cuma diambil 25. Oke. Nah, kita cari tahu dulu saldo persediaan akhirnya berapa. Berarti yang tersisa adalah yang persediaan awal dulu, yang ini 100 unit diambil 25, berarti sisa 75 unit. Oke, sisa 75, harganya 15.000. Kemudian tanggal 5 habis, 8 habis, 15 habis, nah sama tanggal 20 Januari. 100 unit diambil 75, berarti masih sisa 75 unit. 75 unit, harganya 21.000. Oke, ditotalkan, dapatlah saldo persediaan akhirnya, atau harga pokok persediaannya. Rp2.700.000. Lanjut, kita hitung HPP-nya. HPP berarti persediaan awal 1.500.000, ini dikalikan aja, hasilnya 1,5 juta. Ini nanti kalian totalin sendiri, ini total pembeliannya berapa. Ini 5.500.000, ini sudah saya hitung. Ditambahkan 7 juta, itu BTUD-nya, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ini yang sudah kalian hitung di sini, 2.700.000. Dapatlah HPP-nya 4.300.000. Itu untuk identifikasi khusus. Lanjut lagi. Untuk yang FIFO. Oke, saya clear dulu. Jadi identifikasi khusus selesai. Jadi identifikasi khusus intinya kita ini kayak mencocokin satu persatu barangnya. Misalnya dikatakan tanggal sekian terjual, ya berarti barang yang tanggal sekian itu yang keluar. Jadi identifikasi khusus itu semua penjualannya sudah ditentukan. Itu berasal dari pembelian atau dari yang kapan masuk di gudang. Kayak gitu. Lanjut FIFO periodik. Pertama-tama kita cari dulu untuk harga pokok persediaannya. Jadi nilai persediaan akhirnya. Baik, FIFO yang tersisa kan 150 unit. Kalau FIFO first in, first out. Barang yang pertama kali masuk itu yang keluar terlebih dahulu. Ya, yang pertama kali masuk itu keluar terlebih dahulu. Berarti yang tersisa yang mana?
Berarti yang tersisa adalah yang terakhir kali masuk. Oke, berarti yang terakhir kali masuk, berarti ambil dari bawah. Yang paling bawah adalah 100 unit ini. Oke, berarti kita masukin pembelian tanggal 20 Januari. Kita ambil 100 unit, harganya 21.000. Nah, masih sisa 50. Berarti kita ambil dari yang atasnya lagi. Berarti ini kita ambil 50 unit. Harganya 20.000. Pembelian tanggal 15, 50 unit, harganya 20.000. Berarti kita totalkan, dapatlah saldo persediaan akhirnya 3.100.000. Nah, kita hitung HPP-nya, persediaan awal, dari sini ya, ditotalin sendiri ya. Kayak tadi, pembeliannya juga sama, ditotalkan sendiri. BTUD yang 7 juta, nah persediaan akhirnya 3.100.000. Larikan ke sini. 3.100.000, berarti HPP-nya itu 3.900.000. Lanjut, Vivo. Last in, first out. Jadi yang terakhir kali masuk, itu yang keluar terlebih dahulu. Maka, last in, first out. Yang terakhir kali masuk, atau yang baru kita beli, itu yang kita jual terlebih dahulu. Berarti yang tersisa yang mana? Yaitu yang paling awal, yang paling lama. Berarti dari yang paling atas. Nah, berarti 150 unit ini kita ambil dari yang mana? Yaitu dari yang paling atas. Karena last in first out, yang last in itu yang kita jual terlebih dahulu, otomatis yang tersisa adalah yang paling atas. Berarti dari yang 100 unit, persediaan awal. 15.000 unit. 15.000 rupiah per unit. Oke, kemudian 50-nya lagi, kan kurang 50 nih. Berarti ambil dari yang di bawahnya. Nah, ambil dari yang tanggal 5 Januari. Berarti 5 Januari, ambil 50 unit, harganya 14.000 rupiah. Dapatlah saldo akhirnya, kalian hitung ke HPP-nya, persediaan awal sama, pembelian sama, BTUD-nya 7 juta sama, persediaan akhirnya 2.200.000. Dikurangi, dapatlah HPP-nya 4.800.000. Lanjut ke weighted average. Nah, weighted average itu ingat pokoknya tahapan pertama kita harus rata-ratakan semuanya. Jadi kita masukin di sini, masukin semua. Persediaan awal, pembelian tanggal 5, 8, 15, sama 20. Semua unitnya kita masukin. Harga satuannya kita masukin, kemudian kita kalikan, dan kita totalkan. Dapatlah, ini kita total yang ada di gudang kita 400 unit, harga atau nilainya itu 7 juta. Kita rata-ratakan. Berarti 7 juta bagi 400 unit. Dapatlah 17.500. Nah, yang tersisa di gudang kita adalah 150 unit. Berarti 150 kalikan dengan rata-rata tadi, 17.500. Dapatlah persediaan akhirnya 2,625 juta. Kita hitung HPP-nya, ini sama persediaan awal tambah pembelian sama dengan BTUD. BTUD kurangi persediaan akhir, itu dari yang kita hitung tadi. Oke, dapatlah HPP-nya 4375. Baik, jadi soal untuk yang 3.1 sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, dari soal ini, kalian diminta untuk hitung nilai persediaannya dan HPP-nya pakai metode FIFO periodik, FIFO perpetual, LIFO periodik, LIFO perpetual. Oke, kita hitung dari yang FIFO periodik terlebih dahulu. Nah, untuk FIFO periodik, saya hitung persediaan akhirnya dulu. Persediaan awalnya ada berapa? Yaitu 55 unit. Oke, kemudian pembelian kita berarti totalin ini unitnya. Ada 25 tambah 40 tambah 50, ada 115. Berarti totalnya 170, yang kita jual itu 60, 30, 10. Berarti ada 100 unit. Kita jual 100 unit, sisanya 70 unit.
Oke, kalau periodik, ya, jadi kalau periodik, first in, first out. Berarti yang pertama masuk, itu yang keluar terlebih dahulu. Berarti yang tersisa adalah dari yang paling bawah. Nah, sisanya 70 unit kita ambil dari paling bawah. Berarti dari paling bawah itu ada pembelian tanggal 23, kita ambil 50. Oke, saldo akhir kita 70 unit, berarti masih kurang 20. Kita ambil di atasnya lagi. Berarti yang tanggal 13, ini kita ambil 20-nya. Ya, ini persediaan yang tersisa itu tanggal 23, ambil 50 unit, harganya 330. Kemudian pembelian tanggal 13, ambil 20 unit, harganya 328. Ditotalkan, dapatlah persediaan akhir untuk si Vivo Periodik 23.060.000. Nah, untuk hitung HPP, persediaan awalnya ini kita kalikan deh masing-masing. Ini dikali hasilnya sekian, kemudian pembeliannya nanti ditotalin juga. Ya. Nanti kalian coba hitung, dapatlah BTUD-nya 55.345. Kurangi persediaan akhir di sini yang sudah kita hitung, dapatlah HPP-nya 32 jutaan. Oke, kita lanjut. Vivo Perpetual. Nah, Vivo Perpetual ingat selalu pakai tabel yang panjang-panjang. Jadi biar gampang ingatnya, pokoknya periodik hanya hitungan, perpetual itu pakai tabel. Baik, kita mulai dari paling atas. Jadi tabelnya ini sudah ada kolom keterangan, tanggal, masuk, keluar, dan saldo. Sama kayak yang di contoh soal. Oke, dari paling atas, dari persediaan awal dulu. Persediaan awal, tanggalnya tanggal 1, ada 55 unit, harga per unitnya 320.000. Oke, setelah kita masukkan, kita lanjut ke yang kedua. Pembelian tanggal 8, 25 unit, 325.000 per unitnya. Nanti tanggal 8, pembelian tanggal 8 masuknya 25 unit, harga satuan 325, kita kalikan. Nah, pada bagian saldo ingat tulis ulang dulu saldo sebelumnya. Jadi saldo di atasnya kan ini 55. Kita tuliskan kembali di bawah, baru menyusul pembelian yang baru kita tambah di bawahnya sini. Selesai. Lanjut, tanggal 9 ada penjualan 60 unit. Nanti tanggal 9, penjualan tanggal 9, 60 unit. Nah, ini Vivo. Vivo berarti yang mana dulu yang kita jual? Yaitu yang first in, yang paling atas. Atau yang paling pertama kali kita beli. Berarti 60 unitnya ambil dari yang paling atas ini, ambil 55 unit semuanya. Oke. Nanti sisa 5, ambil dari yang 25 ini. Kita masukin 5 unit doang. Berarti yang tersisa adalah 55 yang sudah habis. Yang 25-nya kita baru ambil 5. Berarti masih ada sisa 20. Harga satuannya 325.000, totalnya 6,5 juta. Lanjut, pembelian tanggal 13, beli 40 unit, 328.000. Beli tanggal 13, 40 unit, 328.000. Nah, bagian saldo, tulis ulang dulu saldo yang sebelumnya. Nanti 20 ini tuliskan di bawah dulu, baru ditambahin di bawahnya lagi, itu pembelian yang baru. Oke, jadi seperti itu. Dia jual lagi tanggal 19, 30 unit. Di tanggal 19, jual 30 unit. Nah, 30 unit, Vivo, first in, first out. Berarti ambil dari yang paling atas dulu, yang 20. Nanti kita ambil 20, kemudian 10-nya lagi ambil dari yang 40 ini. Oke, berarti ambil 10-nya aja. Nah, berarti total 30 yang kita jual. Saldonya sisa berapa? Yang 20 sudah habis. Nih, sudah habis. Yang 40, kita ambil 10. Berarti masih ada sisa 30 unit. Harga satuan 328, totalnya 9840. Kita ada beli lagi.
tanggal 23, 50 unit. Oke, harga satuannya 330.000. Tulis kembali saldo sebelumnya, tambahin pembelian yang bulan ini, yang tanggal ini. Lanjut, penjualan tanggal 25, 10 unit. Berarti ambil dari yang paling atas lagi. Ambil 10 unit, 328. Berarti yang tersisa ini 30, diambil 10. Masih sisa 20. Sama 50, masih utuh. Oke, berarti ditotalkan. Ini di sum semuanya. Bagian keluar juga sama. Ini di sum semua. Nah, bagian saldo. Kalau bagian saldo cukup ambil yang tanggal paling terakhir. Berarti ini sisa 70 unit. Totalnya itu 23 jutaan. Ya, ditotalkan untuk yang tanggal paling terakhir. Baik. Nah, ingat tabel saja tidak cukup. Karena kalian harus menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Ditanyakan berapa persediaan akhirnya. Jawabannya adalah 23.060.000. Kemudian ditanya HPP-nya berapa? Yaitu kalian ambil di bagian kolom keluar. Berarti HPP-nya adalah Rp32.285.000. Seperti itu. Lanjut untuk yang LIFO periodik. Nah, untuk hitungan unitnya, ini sama kayak yang FIFO periodik. Saya munculkan saja. Untuk persediaan yang tersisa. Ini sisa 70 unit. Nah, persediaan yang tersisa. Ingat, FIFO, last in, first out. Berarti yang terakhir kali masuk, itu yang keluar terlebih dahulu. Berarti yang tersisa adalah yang paling awal kita beli. Berarti dari yang paling atas. Nah, ini berarti persediaan awal. Kita ambil dari yang persediaan awal 55 unit. Berarti 15 lagi ambil dari yang di bawahnya. Yaitu pembelian yang tanggal 8. Ambil 15-nya aja. Karena memang sisa kita kan 70. Oke, berarti totalnya persediaan akhir 70 unit, nominalnya 22.475. HPP-nya kalian masukin persediaan awal sama pembelian yang sudah dihitung tadi. Persediaan akhirnya itu 22 juta, kita pindahin. 22.475. HPP-nya 32.870.000. Oke, berarti begitu untuk yang LIFO periodik. Lanjut untuk LIFO perpetual. Jadi start dari atas lagi, persediaan awal saya langsung munculkan. Pembelian juga sama, tidak ada beda. Nah, bagian penjualan tanggal 9. Dia jual 60 unit. Berarti yang terjual yang mana? Last in, first out. Berarti dari yang paling terakhir. Kalau lihat dari saldo di sini, paling terakhir berarti itu yang 25 unit ini. Berarti kita ambil 25 unit. Nah, sisanya 35 unit ambil yang mana? Ambil yang di atasnya lagi. Berarti dari 55 ini, kita ambil 35 unit. Otomatis yang tersisa di bagian saldo, untuk 25 kan sudah habis nih. Nah, untuk yang 55 sudah diambil 35. Berarti sisa 20 unit. Lanjut, ada pembelian tanggal berikutnya. Kemudian di bagian saldo sama dituliskan ulang kembali ini yang 20-nya, baru tambahin yang pembelian yang baru. Lanjut, bagian penjualan, kita ada jual 30 unit. Last in, berarti ambil yang paling last, yang terakhir. Berarti 30 unit kita jual itu yang paling terakhir, yaitu 40 unit ini, kita ambil 30-nya. Otomatis yang tersisa adalah yang ini, 20 masih tersisa utuh, yang 40 sudah diambil 30, berarti sisa 10 unit. Oke, ini di sini juga ada pembelian tanggal berikutnya, berarti dituliskan kembali 20, 10, plus yang 50 yang baru. Nah, ada penjualan lagi nih. Penjualan 10 unit. Berarti penjualan ambil dari yang mana? Last
in, first out. Ambil dari yang paling bawah. Berarti yang 50 ini kita ambil 10 unit. Nah, maka tersisa 20 masih ada, 10 masih ada, 50 sudah diambil 10 jadi 40 sisanya. Oke. Berarti ini tinggal kita munculin totalnya. Pokoknya ingat kalau bagian masuk ini totalin semua. Ya. Keluar juga totalin semua. Saldo hanya ambil yang tanggal terakhir aja. Jadi seperti itu. Berarti persediaan akhirnya adalah 22.480.000. HPP-nya adalah 32.465.000. Ya. Jadi seperti itu untuk latihan kita, untuk exercise yang persediaan. Nah, jika ada yang bingung, silakan kalian tanyakan, ya dipelajari dengan baik. Jadi agar nanti pada saat misalnya kita sempat tes, saya akan kasihkan tes online. Itu infonya nanti saya posting di grup Google Classroom atau di WA. Ya, di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Tapi overall, untuk materi kita yang bab 3 khususnya, jika masih ada yang kalian bingung, kalian mau tanyakan, silakan kalian tanyakan. Nggak masalah. Ya, jadi kalau tidak ada, sudah paham, malah lebih bagus lagi. Oke, jadi berhubung ujian sudah dekat, ujian mid, maka diminta kepada kalian untuk mereview kembali semua materi. Jadi misalnya ada materi yang mau kalian tanyakan sebelum ujian berlangsung, bisa kalian tanyakan dulu. Jadi lebih enak nanyanya. Saya masih bisa kasih penjelasan. Tapi kalau udah hamin berapa jam mau ujian, kalian baru nanya, ya susah juga sih. Karena untuk menjelaskan sesuatu itu perlu waktu juga. Ya, tapi overall ya udahlah, kalian pelajari dengan baik, pahami dengan baik. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih.